kembali lagi bersama aku Suroya. Hari ini aku bakal nge-review buku dari Terelie yang berjudul Pulang. Buku ini berisikan 400 halaman dengan menggunakan sudut pandang maju mundur atau bolak-balik dan kembali ke masa lalu dan menceritakan masa sekarang. Sudut pandang yang digunakan dalam buku ini yaitu tokoh utama yang bernama Bujang. Buku ini menceritakan tentang perjalanan Bujang untuk mengenal atau menemui Tuhannya. Jadi cerita ini diawali dengan Bujang yang tinggal bersama kedua orang tuanya dalam suatu talang atau desa yang dekat dengan hutan. Dan kemudian suatu hari dia ini dijemput oleh teman dari bapaknya dengan urusan untuk memburu babi hutan di desa mereka. Saat itu sebenarnya temannya bapaknya Bujang ini bukan memiliki tujuan utama untuk berburu babi hutan di sana, melainkan untuk menjemput Bujang ke kota. Teman bapaknya Bujang ini bernama Tauke Muda. Jadi Tauke Muda ini dulunya itu memiliki hutang budi yang sangat besar kepada bapaknya Bujang, sehingga bapaknya Bujang itu meminta Tauke Muda ini untuk membesarkan Bujang menjadi anak yang lebih hebat dan tidak seperti dirinya sekarang ini. Dengan berat hati, mamanya Bujang akhirnya memberikan izin kepada Bujang untuk pergi ke kota mengikuti jejaknya Tauke Muda. Nah, saat di sana itu sebenarnya Bujang itu masih kecil. Kalau tidak salah umurnya masih 15 tahun ya. Kalau tidak salah, tapi nanti bisa dicek lagi. Jadi dia itu di sana itu diajari berbagai hal, yaitu seperti bela diri atau pelajaran sekolah ekonomi, belajar menembak atau belajar menggunakan katana. Dia itu belajar banyak di sana karena sebenarnya tujuan Tauke Muda ini untuk mendidik Bujang menggantikan dirinya nanti kelak jika dirinya sudah tidak ada. Karena Tauke Muda ini sebenarnya adalah pemimpin dari shadow ekonomi atau dunia ekonomi hitam, yang artinya itu perekonomian mereka itu sebenarnya legal, walaupun sebenarnya dana-dana mereka yang peroleh itu ilegal. Di dalam perjalanan Bujang dalam mempelajari semua pelajaran yang diberikan oleh Tauke Muda dan kekuasaan yang diberikan oleh Tauke Muda, akhirnya Bujang menjadi seorang laki-laki yang sangat kuat dan sangat berpengaruh besar bagi dunia shadow ekonomi tersebut. Nah, Bujang ini bergabung dengan keluarga Tauke Muda ini, mereka itu menyebutnya keluarga Tong. Dan keluarga Tong ini dikenal sebagai keluarga yang memiliki kekuasaan besar dalam shadow ekonomi. Dan dalam perjalanannya ini banyak hal terjadi seperti banyaknya keluarga-keluarga lain yang bersaing dalam dunia ekonomi hitam ini untuk memperebutkan kekuasaan. Dan disitulah peran pentingnya Bujang. Di balik dari masalah-masalah yang dihadapi Bujang, ternyata asal-usul keluarganya, asal-usul dari orang tuanya itu berpengaruh kepada kehidupannya. Dan ternyata dulunya ayah Bujang ini adalah tukang pukul paling hebat di keluarga Tong. Namun saat ayahnya Bujang ini jatuh cinta kepada Maidah atau ibunya Bujang, ayahnya Bujang ini akhirnya berhenti menjadi tukang pukul dan menikah dengan ibunya. Namun ada terjadi beberapa masalah sehingga pernikahan mereka itu ditentang oleh keluarga dari si ibunya. Tapi akhirnya mereka itu disetujui, namun mereka itu setelah menikah diusir dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka memilih untuk tinggal di talang yang jauh dari kota dan dekat dengan hutan. Nah, karena asal-usulnya Bujang itu, dia juga mendapat masalah yang besar dalam perjalanan hidupnya. Dan di akhir cerita, Bujang ini di pertempuran terakhirnya itu, akhirnya Bujang itu percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan segala masalah yang dihadapinya dalam hidupnya, sehingga dia bisa memenangi peperangan yang sangat besar di akhir cerita. Sebenarnya panjang sih isi ceritanya, cuma nanti kalian bisa baca sendiri. Itu panjang banget. Banyak peperangan yang terjadi antara keluarga-keluarga yang berada di dalam shadow ekonomi ini atau ekonomi hitam ini. Dan sebenarnya cerita ini itu masih bersambung ya. Ada seriesnya, yang pertama itu Pulang, yang kedua itu Pergi, dan yang ketiga itu Pulang Pergi. Nah, yang kedua itu aku belum baca dan mungkin bakal aku segera baca karena bukunya lagi di jalan, udah aku beli sih, tapi beli online. Setelah baca ini, perasaan aku itu kayak wow, ada buku seseru ini. Dengan baca buku itu rasanya kayak lagi nonton film action, kayak aku tuh lagi baca tapi kayak bisa menggerutu. Misalnya ada adegan-adegan yang seru, kayak aku tuh terlontar ngomong, aduh kenapa sih kayak gini gitu, ayo dong
karena ada beberapa bagian yang itu bikin aku tuh geram, greget. Terus banyak juga bagian yang bikin sedih, ada juga yang bikin haru, karena di sini itu ya tentang kepercayaan, kesetiaan, ada juga di sini tuh pengkhianatan, ditinggalkan, kesedihan, kebencian. Pokoknya kompleks sih. Dan yang aku paling suka itu setiap buku Terelia itu selalu mampu membolak-balikkan perasaanku. Kayak bukunya itu bisa menyentuh perasaan, kayak kita itu bisa merasa sedih, senang, dan itu kuat perasaannya. Dan yang paling aku suka juga dari buku ini, walaupun alurnya maju mundur, tapi itu dia dijelaskan dengan jelas dan rinci sehingga kita itu tidak bingung. Dan ada juga plot twist yang kita itu nggak bisa nebak. Kayak ternyata wow, di luar dari dugaan kita, ada banyak cerita yang tidak kita duga-duga. Seru sih ceritanya, makanya aku bakal beli buku series yang keduanya. Dan aku pengen tahu gimana sih lanjutannya dari buku Terelia film ini. Dan yang aku suka dari tokoh utamanya itu Bujang, dia itu orangnya sangat setia, sangat pemberani, dan dia itu pemegang komitmen yang kuat ya. Dia mendengarkan apa kata ibunya dan memegang prinsip hidupnya. Ibunya di sini itu menyuruh dia itu nggak boleh makan daging babi dan minum minuman haram, dan dia memegang teguh prinsip ibunya itu, walaupun pergaulan dia di lingkungan dia itu orang-orang pada sering pesta bir atau makan babi seperti itu, walaupun dia diolah-olah dia nggak peduli, dan dia itu tokoh yang paling kuat di sini. Dan wah, buku ini kayaknya cocok deh untuk difilmkan karena benar-benar seru. Dengan baca aja kita kayak ngerasa lagi nonton film action, apalagi nontonnya benar-benar bagus. Aku kasih buku ini rating 4,8/5 karena aku happy bacanya. Kayaknya buat kalian yang penasaran buat buku ini, kalian juga bisa beli di Gramedia terdekat atau di toko online. Tapi jangan beli yang bajakan. Kalau nggak punya uang untuk beli, kalian juga bisa pinjamnya sama teman-teman kalian atau dari perpustakaan. Karena bukunya bagus, kalian harus baca sih. Aku bener-bener rekomendasiin buat kalian. Sekian review dari aku. Kalau misalnya ada cerita yang salah dari review aku, kalian bisa kasih kritik dan saran di kolom komentar supaya kita sama-sama bisa nge-review buku ini dengan baik dan bisa sharing juga gimana sih pengalaman kalian setelah baca buku ini. Sekian review buku dari aku dan terima kasih sudah menonton. Dadah.